Di negeri yang katanya penuh orang pintar, masih saja ada kelompok yang dengan enteng melontarkan tuduhan. Mana ijazah SMA Gibran? Kok aneh formatnya? Kok tidak seperti yang kita kenal? Pertanyaan-pertanyaan yang seolah akademis, tapi sesungguhnya hanya membongkar kebodohan mereka sendiri. Mereka memaksa memakai kacamata pendidikan Indonesia untuk menilai sistem pendidikan Singapura. Inilah awal dari semua fitnah yang diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran, Raka Buming Raka. Mari kita luruskan. Singapura tidak mengenal ijazah SMA seperti di Indonesia. Sistem mereka berbasis model Inggris. Ada primary school, setara SD, secondary school, selama 4-5 tahun yang merangkum sekaligus SMP dan SMA kita, kemudian ada junior college atau politeknik, dan jalur foundation sebagai penghubung ke perguruan tinggi. Jadi ketika ada yang ribut mencari-cari ijazah SMA Gibran, itu sama saja seperti memaksa nelayan memakai aturan sawah. Tidak nyambung, tidak relevan, dan hanya mempermalukan diri sendiri. Gibran menempuh secondary school di Singapura selama 2 tahun. Setelah itu beliau melanjutkan foundation di Australia, tepatnya di University of Technology Sydney, UTS. Baru kemudian mengambil program S1 di MDIS, Management Development Institute of Singapore, sebuah institusi swasta tertua di Singapura, berdiri sejak 1950-an, lengkap dengan kampus permanen dan asrama. MDIS bukan sekolah ecek-ecek, apalagi abal-abal. Kampus ini bekerja sama dengan universitas luar negeri resmi untuk program S1. Artinya, setiap ijazah sarjana yang keluar adalah hasil kolaborasi sah antara MDIS dengan universitas mitranya. Lalu apa masalahnya? Masalahnya ada pada mereka yang sok tahu, membungkus diri dengan jargon akademis, tapi gagal memahami realitas pendidikan internasional. Mereka menuduh ijazah Gibran palsu hanya karena format berbeda. Padahal perbedaan format itu normal, sebab setiap kerjasama antar universitas memiliki desain ijazah dan logo masing-masing. Itulah prosedur resmi, bukan rekayasa. Menyerang Gibran dengan tuduhan semacam ini sama saja menuduh ribuan mahasiswa Indonesia lain di luar negeri sebagai pembohong, hanya karena ijazah mereka tidak sama dengan yang dikeluarkan SMA di tanah air. Mari kita kritisi lebih dalam. Kenapa isu ini begitu panas? Karena publik Indonesia seringkali malas mencari tahu, mudah diprovokasi, dan terbiasa memandang segala hal dari kacamata lokal. Padahal dunia pendidikan bersifat global. Ranking kampus, kerjasama internasional, bahkan format ijazah bersifat dinamis. MDS bertahan lebih dari 70 tahun bukan karena abal-abal, tetapi karena kredibilitasnya nyata. Bahkan dibanding banyak kampus swasta yang hanya sewa ruko atau beruang di mall, MDS punya kelas tersendiri. Inilah yang tidak dipahami kelompok penggoreng isu. Mereka berteriak lantang seolah ingin membongkar skandal, padahal hanya menyebarkan hoax. Mereka berharap publik termakan provokasi, tapi semakin keras mereka berteriak, semakin jelas pula kebodohan mereka terbuka. Dan disinilah pesan moralnya, literasi informasi itu penting. Masyarakat harus cerdas memilah mana kritik berbasis fakta dan mana fitnah berbaju akademis. Kasus Gibran membuktikan, minimnya pemahaman publik bisa dengan mudah dimanfaatkan untuk menggiring opini. Namun kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Jalur pendidikan Gibran sah, runtut, tercatat resmi di KPU, dan sesuai sistem pendidikan internasional. Gibran adalah contoh nyata anak muda bangsa yang berani menempuh jalan berbeda, menantang stigma, dan akhirnya berdiri di posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Fitnah boleh datang silih berganti, tetapi kebenaran tidak pernah bisa dikalahkan. Dan kepada mereka yang masih getol merendahkan pendidikan Gibran, satu hal yang harus dicatat. Sejarah hanya akan mencatat siapa yang membangun dengan fakta dan siapa yang runtuh karena fitnah. Kebenaran akan selalu menang. Dan Gibran dengan segala proses pendidikan resminya adalah sosok sah, layak dan patut dihormati. Sekarang mari kita bedah lebih tajam sistem pendidikan Singapura. Di negeri jiran itu, jalur pendidikan dibangun dengan logika yang berbeda dari Indonesia. Mereka tidak mengenal SMA sebagai ijazah formal. Yang ada adalah primary school selama 6 tahun, lalu secondary school 4-5 tahun yang langsung melompat menggantikan SMP dan SMA kita sekaligus. Setelah itu ada junior college 2 tahun atau politeknik 3 tahun, tergantung pilihan. Dan dari titik inilah jalur ke universitas terbuka lebar. Artinya ketika orang bertanya, mana ijazah SMA Gibran? Jelas pertanyaan itu sudah basi dan salah alamat.
Sama saja seperti menuntut nelayan menunjukkan sertifikat bertani. Tidak ada, tidak perlu ada, karena sistemnya memang berbeda. Singapura tidak butuh ijazah SMA untuk mengantarkan siswa ke level universitas. Yang ada adalah sertifikat penyetaraan hasil dari secondary school. Cukup kuat untuk membuka pintu masuk ke foundation maupun kampus dalam dan luar negeri. Inilah yang dipegang Gibran. Ia menempuh secondary school di Singapura, lalu mengambil foundation di Australia, sebelum masuk ke jenjang S1 di MDies. Semua runtut, semua sesuai prosedur. Lalu siapa yang sebenarnya salah? Gibran? Atau mereka yang ngotot memakai kacamata kabur untuk menilai sistem asing? Sekarang kita bicara fakta. MDIS adalah kampus swasta tertua di Singapura, berdiri sejak tahun 1956, dengan infrastruktur nyata, kampus permanen, laboratorium, hingga asrama mahasiswa. MDIS tidak pernah berdiri di ruko, tidak numpang di mall. MDIS punya rekam jejak panjang dalam mendidik ribuan mahasiswa internasional. Dan lebih penting, untuk program sarjana, MDIS bekerja sama dengan universitas resmi luar negeri. Maka wajar bila ijazah yang keluar mencantumkan nama universitas mitra, bukan sekadar nama MDies. Itulah standar global, bukan manipulasi. Sekarang, mari kita balikan tuduhan. Jika Gibran dianggap palsu karena ijazahnya hasil kerja sama universitas luar negeri, maka ribuan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Singapura, Malaysia, Inggris, dan Australia juga harus dicap pembohong. Apakah mereka tega menyapu seluruh generasi muda Indonesia di luar negeri hanya karena format ijazahnya berbeda? Kalau begitu, yang mereka serang bukan hanya Gibran, tapi juga seluruh anak bangsa yang berjuang menuntut ilmu di negeri orang. Inilah inti persoalan. Penuduh Gibran bukan sedang membela pendidikan, mereka sedang menyesatkan publik. Mereka tahu atau tidak tahu, itu urusan lain. Yang pasti mereka menolak fakta, menolak sistem yang berlaku, dan bersikeras memaksakan standar lokal ke sistem internasional. Maka jawaban kita jelas. Gibran tidak salah jalur pendidikan. Justru yang salah adalah mereka yang menutup akal sehat, mengorbankan logika, dan tega menghalalkan fitnah. Kalau kita jujur, pertanyaannya sederhana. Mengapa isu ijazah Gibran begitu ngotot digoreng, padahal data resminya jelas, jalur pendidikannya runtut, dan kampusnya kredibel? Jawabannya hanya satu, politik. Serangan terhadap Gibran bukan murni soal pendidikan, melainkan upaya terstruktur untuk meruntuhkan legitimasi politiknya. Lawan-lawan politik tahu bahwa Gibran adalah simbol generasi muda yang menembus tradisi lama. Seorang anak muda yang berani masuk ke gelanggang kekuasaan, mendampingi Prabowo di kursi kepemimpinan tertinggi negeri ini. Dan tentu saja, kehadiran Gibran mengganggu banyak kepentingan yang sudah lama bercokol. Mereka tidak bisa menyerang kinerjanya, karena Gibran masih baru menjabat wakil presiden. Mereka tidak bisa menyerang integritas pribadinya, karena rekam jejaknya bersih dari kasus besar. Lalu apa yang tersisa? Pendidikan. Inilah celah yang mereka pakai. Tapi sayangnya, celah itu justru membuka aib mereka sendiri. Sebab publik akhirnya melihat jelas bagaimana kebodohan dan manipulasi dimainkan atas nama kritik akademis. Orang-orang ini sengaja memotong fakta, memelintir sistem pendidikan Singapura, dan menyebarkan kebingungan di tengah masyarakat. Semua demi satu tujuan, menjatuhkan legitimasi Gibran di mata rakyat. Ironisnya, langkah ini malah berbalik arah. Serangan yang seharusnya melemahkan Gibran justru memperlihatkan betapa rapuhnya argumen lawan-lawan politiknya. Mereka terlihat panik, kehilangan amunisi, hingga harus menuduh anak bangsa sendiri dengan tuduhan palsu. Mari kita renungkan, apa pesan moralnya? Bahwa fitnah memang bisa viral, tapi tidak pernah bisa abadi. Fakta dan data resmi selalu akan menjadi penopang kebenaran. Gibran sudah menunjukkan jalur pendidikan yang jelas, sah, dan diakui lembaga resmi. Tidak ada ruang bagi keraguan, kecuali bagi mereka yang sengaja menutup mata. Dan kepada para penebar fitnah, satu pertanyaan harus kita lontarkan. Apakah kalian benar-benar peduli pada mutu pendidikan bangsa, atau hanya peduli pada runtuhnya lawan politik kalian? Karena kalau tujuannya sekadar menjegal anak muda yang sah menjadi pemimpin, itu bukan kritik, itu pengkhianatan pada akal sehat. Maka biarlah publik yang menilai. Fitnah bisa diciptakan siapa saja, tapi kebenaran punya cara sendiri untuk menang. Dan sejarah akan selalu berpihak pada mereka yang jujur. Gibran adalah representasi anak muda bangsa yang menempuh jalur pendidikan global, resmi, dan sah.
Menyerangnya sama dengan menyerang harapan generasi baru Indonesia. Dan di titik ini kita harus berani berkata tegas. Fitnah demi fitnah yang diarahkan kepada Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar serangan personal. Itu adalah serangan terhadap semangat anak muda Indonesia yang berani menempuh jalan berbeda, melampaui batas-batas lama, dan berdiri sejajar di panggung kepemimpinan nasional. Mereka yang menuduh sejatinya takut pada perubahan, takut pada regenerasi, takut pada lahirnya pemimpin baru yang tidak bisa mereka kendalikan dengan cara-cara lama. Maka isu pendidikan dijadikan senjata. Tapi seperti senjata tumpul, setiap kali mereka mengayunkan tuduhan, justru semakin tampak kelemahan argumen dan kedangkalan niat mereka. Gibran adalah cermin bahwa pendidikan global itu sah. Jalur berbeda bukan berarti jalur sesat. Justru itulah wajah Indonesia ke depan. Anak-anak bangsa yang bisa belajar di mana saja, kembali pulang dan membangun negeri dengan perspektif luas. Dunia tidak lagi dibatasi sekat ijazah konvensional. Yang dihitung adalah kualitas, keberanian, dan pengabdian. Maka biarlah fitnah mengalir. Biarlah hoaks berseliweran. Pada akhirnya, yang akan bertahan bukanlah kebisingan tuduhan, melainkan kebenaran yang berdiri kokoh. Gibran sudah membuktikan dirinya sah. Jadi kalau mereka masih menuduh ijazah palsu, hanya ada dua kemungkinan. Mereka benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Dan keduanya sama memalukan. Mari kita tegaskan. Kritik itu sehat, tapi fitnah itu busuk. Bedanya jelas. Kritik membangun, fitnah meruntuhkan. Kritik lahir dari niat baik, fitnah lahir dari hati kotor. Dan apa yang mereka lakukan terhadap Gibran, jelas bukan kritik, melainkan fitnah. Karena itu kepada mereka yang sok tahu, sok cerdas, sok paling benar, dengarkan baik-baik. Rakyat tidak butuh keangkuhan kalian. Rakyat butuh kejujuran, fakta, dan akal sehat. Dan selama kalian terus bersembunyi di balik kebohongan, kalian hanya akan dicatat sejarah sebagai penghasut, bukan pencerah. Sekarang mari kita balik cermin.
Mereka yang berkoar paling lantang menuduh ijazah Gibran palsu, sebenarnya siapa yang sedang mempermalukan diri sendiri? Mereka pikir sedang pintar membongkar skandal, padahal justru membuka borok kebodohan di hadapan dunia. Bayangkan, Singapura, salah satu pusat pendidikan terbaik di Asia, dipaksa tunduk pada logika sempit ala warung kopi. Harus ada ijazah SMA, kalau tidak berarti palsu. Apa tidak malu? Apa tidak sadar bahwa ucapan seperti ini hanya membuat bangsa kita terlihat dangkal di mata internasional? Lebih ironis lagi, tuduhan itu seakan menampar wajah ribuan mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Dari Malaysia, Singapura, Australia, hingga Inggris. Apakah mereka semua juga dianggap tidak sah hanya karena ijazahnya tidak sama dengan format SMA Indonesia? Kalau iya, berarti para penuduh bukan hanya menyerang Gibran, tapi menghina seluruh generasi muda bangsa yang berjuang menuntut ilmu di mancanegara. Disinilah letak kegagalan fatal mereka. Dengan niat menjatuhkan Gibran, mereka justru menjatuhkan marwah pendidikan Indonesia. Dunia melihat, oh, ternyata ada segelintir orang di Indonesia yang tidak paham sistem internasional, tapi berani mengaku paling benar. Bukankah ini tamparan keras bagi citra bangsa? Dan ini harus kita katakan tegas. Mereka bukan sedang membela pendidikan. Mereka sedang memperalat pendidikan untuk kepentingan politik. Mereka bukan sedang membongkar fakta, mereka sedang memelintir fakta. Mereka bukan sedang cerdas, mereka sedang mempertontonkan kebodohan dengan megafon besar. Itulah kenapa kita harus melawan, bukan dengan emosi kosong, tapi dengan logika tajam dan data kuat. Jalur pendidikan Gibran jelas. Sekolah menengah di Singapura, foundation di Australia, lalu sarjana di MDs dengan universitas mitra luar negeri. Semua tercatat, semua sah, semua sesuai aturan. Tidak ada ruang untuk fitnah, kecuali bagi mereka yang sengaja menutup mata. Dan sekarang mari kita bertanya balik kepada para penuduh. Kalau kalian benar-benar peduli pada mutu pendidikan, kenapa tidak pernah mengkritisi sekolah-sekolah abal-abal yang jual ijazah di negeri ini? Kenapa kalian hanya sibuk mencari-cari kesalahan pada anak muda yang jelas menempuh jalur resmi? Bukankah itu bukti bahwa motif kalian bukan akademis, melainkan politis? Jadi jelas, yang mempermalukan dunia, yang mempermalukan adalah mereka, orang-orang sok tahu, sok cerdas, sok paling benar, padahal sesungguhnya sedang berdiri di atas panggung kebodohan mereka sendiri. Dan inilah puncaknya. Kita sedang menyaksikan bagaimana fitnah dijadikan senjata politik murahan. Mereka yang sok tahu, sok cerdas, sok paling benar, ternyata hanyalah pion yang bekerja dengan satu tujuan: meruntuhkan legitimasi seorang anak muda yang hari ini duduk di kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tapi apa yang mereka lupa? Mereka lupa bahwa publik Indonesia tidak lagi bisa dibodohi dengan retorika basi. Mereka lupa bahwa rakyat bisa membedakan mana kritik yang tulus dan mana fitnah yang busuk. Mereka lupa bahwa kebenaran punya daya hidup yang lebih panjang daripada kebohongan. Jalur pendidikan Gibran jelas, sah, dan tercatat. Sistem Singapura memang berbeda, MDs memang kredibel, kerja sama dengan universitas luar negeri memang resmi. Semua itu fakta, bukan rekayasa. Maka ketika ada yang masih nekat menuduh, hanya ada satu kesimpulan. Mereka bukan sedang mencari kebenaran, melainkan sedang menutup kebenaran. Dan sekarang saatnya publik melawan dengan cara yang paling elegan. Dengan akal sehat, dengan literasi, dengan menolak termakan fitnah. Jangan biarkan mereka yang berteriak paling keras justru mendikte opini publik. Karena suara keras tanpa fakta hanyalah gema kosong yang sebentar lagi akan hilang di telan sejarah. Mari kita tegaskan bersama. Gibran Raka Buming. Raka bukan korban fitnah, melainkan simbol harapan generasi muda Indonesia. Ia membuktikan bahwa jalur pendidikan global sah dan diakui, bahwa anak muda bisa menembus panggung politik tertinggi, dan bahwa fitnah tidak akan pernah mampu meruntuhkan legitimasi yang dibangun di atas kebenaran. Kebenaran akan selalu menang, fitnah akan selalu tumbang. Dan Gibran, dengan segala proses pendidikan resminya, berdiri sebagai bukti bahwa anak muda bangsa ini sah, berani, dan layak dihormati. Mari kita sebut satu persatu. Roy Suryo, Rismon, Tifa, Rizal Fadilah, sampai Subhan yang sudah sepuh, namun masih memaksakan diri ikut bicara. Mereka semua tampil seperti juru bicara kebenaran, padahal argumennya keropos, logikanya bocor, suaranya sendiri sudah terbata-bata. Mereka berdiri di panggung, seakan profesor besar, padahal yang keluar hanya tuduhan basi. Mana ijazah SMA Gibran? Mana buktinya?
Pertanyaan murahan yang sudah berkali-kali dibantah dengan fakta resmi. Ini bukan lagi kritik, ini obsesi. Obsesi yang lahir dari kebencian, bukan dari niat intelektual. Ironis sekali. Mereka mengaku pejuang kebenaran, tapi justru memperlihatkan diri sebagai penggoreng isu klasteri. Mereka mengaku akademisi, tapi gagal memahami perbedaan sistem pendidikan internasional. Mereka mengaku pencerah, tapi yang keluar dari mulut mereka hanyalah kegelapan fitnah. Dan khusus untuk mereka yang sudah lanjut usia, yang suaranya pun sudah goyah, mari kita bicara jujur. Bukankah lebih bijak menghabiskan sisa umur dengan menabur kebijaksanaan, bukan menebar kebohongan? Bukankah lebih mulia mewariskan ilmu yang menenangkan, bukan fitnah yang memecah belah? Tapi sayang, sebagian memilih jalan sebaliknya. Jalan yang hanya akan meninggalkan nama buruk dalam catatan sejarah. Jadi, biar jelas. Bukan Gibran yang dipermalukan dengan fitnah ini. Yang dipermalukan adalah mereka sendiri. Roy Suryo dan kawan-kawan dengan segala kebisingannya sedang mempertontonkan diri sebagai contoh nyata betapa rendahnya mutu perdebatan publik kalau akal sehat ditinggalkan. Publik tidak akan ingat argumen mereka karena argumen itu rapuh. Yang akan diingat hanya satu, mereka pernah menjadi orang-orang yang berteriak paling keras, tapi ternyata tidak tahu apa-apa.